Hai teman-teman praktikan, selamat datang di Kode B, yaitu analisis kadar nitrogen. Perkenalkan, nama saya Yahya Hamamiana sebagai asisten 1 di kode B ini. Dan saya Edgar Glihotan sebagai asisten 2 di Kode B ini. Saya Muhammad Hafiz sebagai asisten 3. Tahap pertama adalah mengambil asam. Siapkan 2 gelas beker kosong dan isi dengan aquades secukupnya. Jangan lupa juga untuk membawa gas arloji dan juga pipet ukur. Dan jangan lupa juga untuk memasang respirator dan mengambil pengambil cairan di dalam kabinet sebelah lemari asam. Setelah menyalakan blower dan memasukkan gelas beker serta gelas arloji dalam lemari asam, ambil 4,2 ml asam klorida dari botol, lalu masukkan ke dalam salah satu gelas beker. Lalu tutup gelas beker tersebut dengan gelas arloji. Tutup botol asam klorida dan cuci pipet sesuai prosedur. Siapkan larutan asam yang sudah dibuat sebelumnya dan lalu ukur 500 ml. Ingat untuk menggunakan corong gelas untuk memindahkan cairan dari beker ke labu ukur. Isi beker berbekas asam dengan aquades dan masukkan ke labu untuk membersihkan sisa asam yang menempel pada beker. Isi labu ukur dengan aquades hingga tanda batas, lalu digojok. Selanjutnya adalah pengambilan sampel pupuk, yaitu adalah pupuk A dan pupuk C yang tersedia dekat NAD. Perhatikan rasio sampel pupuk yang tertera pada papan tulis. Penimbangan pupuk dilakukan dengan gelas arloji dan sendok plastik. Isi gelas ukur dengan aquades untuk melarutkan sampel yang sudah dibuat. Masukkan sampel pupuk yang sudah dibuat ke dalam gelas beker, lalu larutkan dengan aquades yang sudah disiapkan. Selanjutnya adalah pengambilan natrium hidroksida. Pengambilan natrium hidroksida dilakukan dalam botol timbang. Timbang sekitar 5 gram NaOH dan siapkan 10 ml aquades dalam gelas ukur. Larutkan NaOH dalam aquades yang sudah disiapkan.
menggunakan gelas pengaduk, aduk hingga homogen. Lalu tahap selanjutnya adalah untuk memasukkan larutan sampel pupuk yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam labu Yelda. Tahap ini membutuhkan 2 orang dikarenakan labu Yelda tidak bisa diletakkan. Usahakan seluruh sampel masuk ke dalam labu Yelda. Cuci gelas bekel tersebut dengan Aquades, lalu masukkan ke dalam labu Yelda. Total Aquades yang masuk ke dalam labu Yelda seharusnya 225 ml. Ini sudah termasuk Aquades yang digunakan untuk melarutkan sampel di awal. Tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 5 tetes. Serta tambahkan 2 butir zinc. Siapkan baskom berisi air es dan masukkan labu Yelda ke dalamnya. Larutan NaOH 33% yang sudah dibuat sebelumnya diteteskan ke dalam labu Yelda. Untuk menggojok labu Yelda dalam es saat ini dilakukan. Ini dilakukan hingga larutan dalam labu Yelda berubah warna. Tuang larutan dari labu Yelda ke dalam 2 gelas beker hingga kedua gelas beker memiliki 2 volume yang sama. Erlenmeyer 250 ml. Lalu ambil 75 ml larutan HCl yang dibuat di awal dan masukkan ke dalam Erlenmeyer tersebut dengan pipet volume. Lalu tambahkan methyl orange sebanyak 3-5 tetes. Pasang Erlenmeyer berisi asam penangkap pada rangkaian distilasi. Pasang klem Hoffman pada saluran botol pengaman. Secara perlahan, masukkan sampel pupuk yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam rangkaian alat distilasi melalui saluran atas. Sebelum memulai distilasi, tutup semua saluran valve dan colokkan steker kompor. Tekan kompor pada 600 watt dan jalankan distilasi. Distilasi dilakukan hingga Erlenmeyer asam penangkap berisi sampai 125 ml. Selama distilasi berjalan,
kami bisa lanjut ke tahap standarisasi. Pertama adalah penimbangan boraks. Boraks ditimbang dan diambil sebanyak 0,2 gram. Lalu siapkan elemen mel 100 ml atau 125 ml dan isi dengan Aquades sebanyak 25 ml. Masukkan boraks yang sudah disiapkan dan masukkan ke dalam elemen mel berisi Aquades. Siapkan rangkaian buret dengan perlahan. Siapkan corong gelas dan isi buret dengan larutan HCl yang sudah dibuat di awal. Isi buret hingga batas 0. Apabila cairan melewati batas 0, bisa mengeluarkan ekses cairan melalui valve bawah ke dalam gelas beker. Pada larutan boraks yang sudah dibuat, tambahkan methyl orange sebanyak 3-5 tetes. Gojok secara perlahan, lalu mulai tahap titrasi. Titrasi larutan boraks hingga berubah warna dari kuning ke merah bata. Setelah berubah warna, catat berapa banyak volume larutan HCl yang dibutuhkan untuk mengubah warna. Penimbangan boraks hingga titrasi dengan HCl dilakukan sebanyak total 3 kali. Standarisasi NaOH dimulai dengan ditimbangnya NaOH sebanyak 2 gram menggunakan botol timbang. Siapkan Aquades untuk melarutkan NaOH yang sudah ditimbang, lalu campurkan dan masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas, lalu digocok. Dari labu ukur tersebut, ambil sebanyak 10 ml larutan NaOH dan masukkan ke dalam elemen mel 100 ml atau 125 ml. Tambahkan ke dalam elemen mel tersebut 3-5 tetes indikator phenolphthalein. Standarisasi dilakukan seperti sebelumnya dengan larutan HCl. Perubahan warna pada titrasi ini adalah dari warna ungu ke bening. Setelah tahap distilasi selesai, sedot semua sisa cairan dengan kompresor. Pastikan semua valve sudah tertutup sebelum melakukan penyedotan tersebut. Jangan lupa untuk membuka klem Hoffman.
Kompresor dinyalakan hanya sebentar saja. Cairan sisa distilasi akan dikeluarkan melalui valve kanan bawah. Larutan asap penangkap hasil distilasi akan dititasi dengan larutan NaOH. Perubahan warna yang terjadi adalah dari merah bata ke kuning. Distilasi asap penangkap membutuhkan NaOH yang sangat banyak, dan apabila burat habis, maka perlu diisi kembali. Ingat, distilasi dilakukan sebanyak 2 kali, hingga setelah ini perlu memasukkan sampel baru ke dalam rangkaian distilasi lagi. Terima kasih sudah menonton.